selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat posisi bulan conjunction dengan Uranus retro. Jadi kalau Uranusnya sendiri adalah perubahan yang kita tidak bisa duga, jadi transformasi juga, tapi ini yang sifatnya revolusioner, jadi kita nggak pernah bisa prediksi. Dia retro berarti memang ini adalah perubahan yang kita sendiri tidak bisa kendalikan, dan kemungkinan besar ini sifatnya adalah perubahan internal, lebih internal daripada yang dipaksakan luar ke diri kita. Itu retro, dan bulan mengaktifasi hal tersebut ketika conjunction. Nah, selain dengan perubahan tersebut, kita juga melihat di chart yang lebih detail, bulan membuat quincunx dengan Venus yang ada di Sagittarius. Jadi dia bukan oposisi, tapi oposisinya dengan Vesta di Scorpio. Vesta adalah kebutuhan untuk mengikuti, follow, worship, ya. Ini sebenarnya Vesta gambar V yang di tengah ada garis seperti S itu adalah api lilin, api lilin. Jadi kita kan kayak worship gitu. Nah, sekarang kita lagi ditanya, kita mau ngikutin ini apa enggak? Dan bulan yang quincunx dengan Venus itu mengatakan kalau kita ada kaitannya dengan self-worth kita. Self-worth, bagaimana kita menilai diri kita, keberhargaan diri kita. Dan karena Venus ada di Sagittarius, kita melihat tidak hanya dari sisi material, tetapi lebih dari itu, yang lebih spiritual, lebih higher thinking lah. Mungkin dari pride juga gitu ya. Itu yang sedang diaktifasi hari ini. Dan apapun pikiran tentang kita tuh lebih berharga daripada fisik dan materi yang kita punya. Dan kita tidak harus mengikuti semua yang dimintakan pada kita, sehingga pada hari ini kita mungkin bisa berubah, dan perubahan itu bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan sebelumnya. Jadi kayak insight begitu, enggak, kalau gini caranya gue nggak terima, kalau gini caranya I'm outnya tuh bukan keputusan yang kayaknya mungkin besok aku nggak bisa ikutan, enggak. Tetapi begitu menemukan, tadinya mau ikut, terus begitu ngelihat situasinya dan tersinggung gitu ya, oh sorry aja kalau gitu ya. Jadi ada emosi seperti itu yang datang hari ini. Itu yang saya lihat dari astrologi. Well, gambar bulannya datang lagi, udah ini yang ketiga ya. Jadi memang kayaknya ini ada energi tentang perjalanan sang bulan yang, atau kalau perjalanan sang bulan itu kan artinya kejadian hari demi hari, kayak kita dituntun gitu untuk menemukan hal yang paling berharga di diri kita. Dan sebelah kanan tikus itu entah kita kemudian tidak mampu keluar dari situasi tersebut, atau kita mampu melihat bahwa ini tikus, sorry ya tikus, aku lebih berharga daripada yang kamu pikirkan. I'm out, lu aja sendiri ya, mari, gitu kira-kira. Dan kalau kita lihat dari kartu yang jumping, dan ini cuman saya ngambil sekali sampai jumping titik, nggak ada percobaan lain. Dan ini yang keluar adalah value your self-worth. Jadi kayak sebenarnya semesta itu ingin berteriak ke kita, hey, kalau kamu diperlakukan tidak adil, tidak semestinya, yang hanya bisa mengembalikan adalah dirimu sendiri. Courage, keberanian. Purification, lepaskan diri dari semua pikiran kita tentang pengharapan orang yang kemudian seolah-olah jadi berkonflik. No, gitu ya. Transformationnya tadi adalah ketika bulan bertemu dengan Uranus.
Kalau kita dalam situasi kita tidak dihargai sebagaimana kita apa adanya, kita harus menyingkirkan perasaan bersalah, perasaan bahwa kita seharus begini dan begitu. Kenapa kita tidak merasa bersalah kepada diri kita sendiri kalau kita tidak mengikuti apa yang menjadi terindah untuk diri sendiri? Ketika kita mengambil keputusan tersebut, maka terjadi transformasi. Transformasi kita nggak bisa nunggu dari luar, ini harus keputusan kita sendiri. Teman-teman, barangkali saya ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan. Jadi saya sering mendapatkan message yang, jadi kapan disebut satu zodiak ini mendapatkan ini, kapan zodiak ini mendapatkan itu. Well, kalau saya sebenarnya ingin menjawab ya, tapi nanti terkesan kasar, tapi sungguh bukan maksudnya untuk kasar. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, kalau ingin berubah dan menunggu semesta yang mengubah buat dirimu, kemudian merengek kita dalam kondisi nggak karu-karuan gitu ya, hanya tinggal tunggu. Udah jelas di situ semua adalah suara seperti korban. Itu kalau jawaban saya nggak bisa ya. Kita bisa nanya dan kita tinggal tunggu aja kapan tiba-tiba kita dibantu gitu ya oleh semesta, terus tiba-tiba kita keluar dari situasi sendiri. Nggak perlu belajar tentang keberanian, nggak perlu belajar tentang cinta kepada diri sendiri, nggak perlu belajar tentang menghargai orang lain dan diri sendiri. Nggak bisa. Transformasi pemahaman tentang semua yang saya sebutkan itu harus datang dari diri sendiri. Kalau kita menghargai diri kita dan kita ingin perubahan, terus kita mengharapkan orang lain yang berubah, why would they? Kenapa? Orang dia dapatkan semua yang terindah dari kita dan dia nggak harus mengupayakan sesuatu. Kita terus ngasih. Terus kita berharap mereka kemudian satu hari sadar bahwa mereka sudah mengambil kekayaan dari kita. Come on. Ya mudah-mudahan terjadi, tapi itu kan berarti menunggu mereka berproses. Bisakah mereka berproses sampai menemukan itu tanpa bantuan dari kita menyatakan bahwa kita tidak mau diperlakukan seperti itu? Teman, itu semua adalah argumen logis, which is dalam keseharian terutama buat teman-teman yang punya masalah, itu kayak sesuatu yang rumit banget gitu loh. Rumit banget, kayak kalau saya ngomong apa gitu nanti jawabannya bisa 3 halaman sendiri, which is kemudian tetap tidak, dari 3 halaman itu tetap tidak bisa melihat bahwa pelajaran utama adalah mencintai diri sendiri, menghargai orang lain, dan semua hal yang kayaknya cheesy itu tadi. Cheesy. Oke, sorry. Kalau dari kartu tarot ini, refusing to give up, avoidant behavior. Jadi kalau ini kembali lagi ceritanya seperti tadi, kebanyakan dari kita itu punya masalah, bisa cerita panjang lebar tentang masalah. Jawaban dari masalahnya itu udah ada di kalimatnya mereka, tapi mereka menolak untuk mengambil pilihan tersebut. Oke. Karena takut. Karena semua pilihan yang benar tadi itu sungguh menakutkan, karena konsekuensinya adalah kita lepas dari orang yang kita pikir kita harus hargai gitu ya, kita harus pelihara, walaupun ada toksiknya tapi tetap harus dipelihara setengah mati gitu ya. Saya kenapa jadi sinis ya, nggak tahu kenapa, maaf ya, saya nggak maksud sinis. Advice-nya advice-nya nggak usah ngapa-ngapain, outcome-nya wounded. Oke, jadi my god, ini juga sinis banget ya, sinis banget sungguh. 4 kartu ini kayak ngomong sinis banget. Sebelum saya menemukan ini sinis tuh tadi nggak sengaja saya juga mulutnya udah sinis, dan saya minta maaf kalau saya menyakiti perasaan teman-teman, sama sekali bukan itu. Tapi jelas 4 kartu ini mengatakan bahwa ya semua tadi cerita yang sudah ada, jawabannya adalah keluar dari situ, tetapi nggak mau karena takut ini, takut itu, takut lain sebagainya. Ya udah, kalau takut itu ya terusin aja di situ. Abis itu apa? Sakit hati? Ya silakan sakit hati. Kayak gitu. Oh my god. Dan satu kartu, satu informasi terakhir dari guide, spiritual guide.
You are never alone. There is always help out there, no matter how far down you think you have fallen. Jadi ya itu tadi, kalau kita takut ini dan itu, dan ya silakan ada di dalam situ. Tetapi di luar, kalau kita memilih sebaliknya, ketakutan kita lepaskan, kita berikan kepada Yang Maha Kuasa, ya, kita tuh sebenarnya nggak pernah sendiri. Somehow jawabannya ada atau muncul setelah langkah pertama kita buat. Jadi kan kita takut nanti ini gini dong. Ya mungkin apa yang kita takutkan terjadi, tapi setelah mengalami satu langkah tersebut, jawaban atas dari masalah itu akan muncul. Tapi semua itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya keyakinan bahwa kita nggak sendiri, bahwa kita tuh nggak pernah ditinggal sendiri. Saya sampai kehabisan kata-kata, tetapi memang informasinya cuman itu. Kalau kita takut melakukan hal yang benar untuk keluar dari situasi yang membuat kita nggak karu-karuan, maka sebenarnya ketakutan kita itu tidak ada alasannya, karena kita nggak pernah sendiri. Somehow setelah kita mengambil langkah pertama, di depan itu ada terbuka jawaban atau langkah-langkah baru yang memungkinkan kita keluar dari situ kalau kita benar-benar sepenuh hati meminta. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.